Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Stella Valentin dengan NPM 2241044. Hari ini saya akan membuat video untuk mengolah data melalui Smart PLS 3 dengan judul artikel saya yaitu Assessing the Critical Determinants of Cross-Border E-Commerce Adoption Intention in Indonesia, Small Medium-Sized Enterprises. Pertama-tama saya akan menunjukkan model penelitian saya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah model penelitian saya. Terdapat 5 variabel independennya, yaitu perceived benefit, perceived security, perceived complexity, government support, dan organizational innovativeness. Lalu ada mediasinya, yaitu attitude towards CBC adoption, dan terakhir ada variabel dependennya, yaitu cross-border e-commerce adoption. Selanjutnya kita akan lanjut ke Gmail untuk mengambil data yang telah kita kumpulkan. Oke, jadi ini adalah form Gmail-nya. Terdapat 450 responden dengan data demografi sebagai berikut. Responden dalam penelitian ini melibatkan para pemilik UMKM yang ada di Kota Batam sebanyak 450 responden, dengan mayoritas responden adalah perempuan, presentasinya 57,6%. Lalu dari segi pendidikan, yang terakhir, sebagian besar responden merupakan lulusan dari S1 dengan 39,1%. Lalu berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang usia yang produktif di antara 28 tahun hingga 43 tahun, dengan persentase 58,58%. Lalu dari sisi pendapatan atau omset per bulannya, terlihat bahwa ada 38,9% responden yang mempunyai UMKM dengan omset per bulan kurang dari 25 juta. Lalu ada 41,3% responden yang memiliki UMKM dengan omset 25 juta hingga 208 juta per bulannya. Dan ada 19,8% responden yang memiliki UMKM dengan pendapatan 208 juta hingga 4,166 miliar per bulannya. Jadi data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden berada pada kategori UMKM yang mencerminkan karakteristik umum UMKM yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya kita akan kembali ke Google Form. Oke, kita langsung saja mendownload Excel dari Google Form ini. Jadi ini merupakan hasil Google Form yang sudah kita download ke Excel. Kita langsung saja delete ininya. Lalu kita akan mengubah judulnya yang panjang atau kuesioner yang cukup panjang ini menjadi kode-kode. Disclaimer bahwa Google Form ini saya bagi dua dengan teman saya yang memiliki satu dosen pembimbing yang sama, jadi saya akan mendelete kuesioner milik teman saya. Selanjutnya kita langsung saja save file Excel-nya. Pertama-tama kita langsung buat new project. Habis itu kita langsung mengimpor data yang tadi sudah kita save. Selanjutnya kita buat pet model yang sesuai dengan model penelitian kita. Dan di sini kita bisa nge-rename nama-nama variabelnya sesuai dengan nama variabel kita masing-masing untuk mempermudah kita. Setelah selesai, kita langsung calculate balas algoritmanya. Kita langsung ke collinearity statistic VIV, karena saya menggunakan inner v-value, jadi saya akan menggunakan yang ini. Di tabel ini menunjukkan hasil multi collinearitas antar konstruk laten melalui nilai inner v. Berdasarkan tabel ini,
Nilai PIV di bawah 5 yang menunjukkan tidak adanya masalah multikolonialitas antar konstruk. Dapat dilihat bahwa semua nilainya berada di bawah 5 sehingga menunjukkan tidak ada masalah multikolonialitas antar konstruk. Untuk nilai tertinggi ada di perceived benefit dengan nilai 2,734 dan organizational innovativeness dengan nilai 2,721. Namun, keduanya tetap berada di ambang batas aman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai VIV terbebas dari CMV atau Common Method Variance. Selanjutnya ada outer loading. Jadi di outer loading ini, rata-rata nilainya berada di atas 0,7. Yang berarti indikator-indikator tersebut nilainya cukup untuk mempresentasikan konstruk laten masing-masing. Namun, terdapat beberapa indikator yang nilainya berada di bawah ambang 7. Misalnya, GS5 dengan nilai 0,693, lalu OI2 dengan nilai 0,331, lalu PC2 dengan nilai 0,229, dan PC3 dengan nilai 0,525. Namun, untuk GS5 ini tetap kita nyatakan valid, karena jika kita menggunakan Smart PLS 4, 0,6 tetap dianggap valid, jadi GS5 ini valid. Next, kita lanjut ke construct reliability dan validity. Untuk nilai reliabilitas internal, nilai Cronbach's alpha berkisar di 0,586 hingga 0,860. Untuk construct lain, nilai Cronbach's alpha dan composite reliability berada di atas 0,7 dan 0,8, kecuali untuk indikator organizational innovativeness yang nilai Cronbach's-nya berada di 0,653 dan perceived complexity yang nilai composite reliability-nya berada di 0,570. Untuk nilai AV, hanya perceived complexity yang nilainya berada di bawah ambang 0,5. Selanjutnya, discriminant validity, Fornell-Blacker iteration. Di tabel ini, diagonal tabel menampilkan akar kuadrat dari AV atau average variance extracted untuk setiap konstruk. Nilai ini dia mempresentasikan variance yang diekstrak oleh setiap konstruk relatif terhadap variance karena kesalahan pengukuran validitas diskriminan dianggap terpenuhi jika nilai akar kuadrat AV lebih tinggi daripada semua nilai konstruk nilai korelasi antar konstruk lainnya. Seperti attitude toward cross-border e-commerce adoption dengan nilai 0,841, nilainya lebih tinggi daripada cross-border e-commerce adoption dengan nilai 0,526 dan government support dengan nilai 0,531 dan seterusnya. Memiliki nilai lebih tinggi daripada korelasi dengan konstruk lainnya, kecuali untuk perceived benefit yang memiliki nilai sebesar 0,755, di mana ini lebih besar dibandingkan dengan nilai organizational innovativeness dengan nilai 0,715. Selanjutnya kita lanjut ke HTMT. Tabel ini menunjukkan uji validitas diskriminan menggunakan metode HTMT atau heterotrade monotrade ratio. Nilai HTMT yang ideal itu di bawah 0,9 untuk menunjukkan validitas diskriminan yang baik. Namun beberapa pasang variabel dalam tabel ini menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Contohnya, organizational innovativeness dengan cross-border e-commerce adoption, yaitu nilainya 0,980, lalu organizational innovativeness dengan government support dengan nilai 0,924, lalu terdapat perceived benefit dan organizational innovativeness dengan nilai 0,998, dan perceived security dengan organizational innovativeness dengan nilai 0,914, yang mengindikasikan kemungkinan adanya masalah validitas diskriminan antar konstruk tersebut. Sebaliknya, hubungan konstruk perceived complexity dan konstruk lainnya sangat rendah, misalkan ada nilai 0,91, 0,060, yang menandakan adanya perbedaan konstruk yang jelas secara keseluruhan. Tabel ini mengindikasikan bahwa beberapa konstruk tidak memiliki validitas diskriminan yang memadai. Lalu selanjutnya kita kembali ke pet model kita. Kita akan calculate kembali untuk bootstrapping. Untuk amount of result, kita tekan complete bootstrapping-nya, habis itu kita langsung start. Untuk perceived benefit ke attitude toward CBC adoption, nilai koefisiennya itu 0,187 yang menunjukkan bahwa hubungan positif antara perceived benefit dengan attitude toward CBC adoption. Untuk nilai
P-nya sebesar 0,022 yang kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan ini signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi manfaat atau perceived benefit, semakin positif sikap seseorang terhadap adopsi CBC. Lalu ada perceived security terhadap attitude towards CBC adoption. Nilai koefisiennya yaitu 0,127 yang menunjukkan hubungan positif antara perceived security dengan attitude towards CBC adoption dengan nilai p-value sebesar 0,042 yang kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi perceived security, semakin positif sikap terhadap adopsi CBC. Lalu ada perceived complexity dengan nilai koefisien 0,072 yang menunjukkan hubungan positif antara perceived complexity dengan attitude towards CBC adoption. Namun nilai p-value 0,411 yang jauh lebih besar dibanding 0,05, menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa perceived complexity tidak secara signifikan mempengaruhi attitude towards CBC adoption dalam model ini. Lalu ada government support ke attitude towards CBC adoption dengan nilai koefisien sebesar 0,162 yang menunjukkan hubungan positif antara government support dengan attitude towards CBC adoption dengan nilai p-value 0,011 yang kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi government support, maka semakin positif sikap terhadap CBC adoption. Lalu ada organizational innovativeness ke attitude towards CBC adoption dengan nilai koefisien sebesar 0,240 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara organizational innovativeness dan attitude towards CBC adoption dengan nilai p-value 0,08 yang menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Selanjutnya ada attitude towards CBC adoption ke cross-border e-commerce adoption. Koefisien jalur ini itu nilainya 0,526 yang menunjukkan hubungan positif yang kuat terhadap attitude towards CBC adoption. Dengan CBC adoption, nilai P-nya yaitu 0,000 yang menunjukkan bahwa hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Selanjutnya ada specific indirect effect. Yang pertama ada perceived benefit ke attitude towards CBC adoption ke cross-border e-commerce adoption. Nilai specific indirect-nya yaitu sebesar 0,098 yang menunjukkan bahwa perceived benefit ini memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap cross-border e-commerce adoption melalui mediasinya yaitu attitude towards CBC adoption dengan nilai P 0,032 yang kurang dari 0,05 mengkonfirmasi signifikansi ini. Artinya, perceived benefit yang lebih tinggi menyebabkan sikap yang lebih positif terhadap CBC adoption dan pada gilirannya sikap positif tersebut dapat meningkatkan CBC adoption. Lalu ada perceived security ke attitude towards CBC adoption ke cross-border e-commerce adoption. Nilai specific indirect-nya sebesar 0,06 yang menunjukkan bahwa perceived security ini memiliki pengaruh yang positif terhadap cross-border e-commerce adoption melalui attitude towards CBC adoption dengan nilai P 0,055 berada sedikit di atas signifikansinya yaitu 0,05. Artinya perceived security ini dia mungkin mempengaruhi attitude towards CBC adoption dan attitude towards CBC adoption ini berpengaruh pada cross-border e-commerce adoption, akan tetapi efek tidak signifikan efek spesifik indirect ini mungkin belum cukup kuat secara statistik. Lalu ada perceived complexity ke attitude towards CBC adoption ke cross-border e-commerce adoption. Nilai spesifik indirect-nya sebesar 0,038 yang menunjukkan bahwa perceived complexity ini memiliki pengaruh positif yang sangat kecil terhadap cross-border e-commerce adoption melalui attitude towards CBC adoption. Namun nilai p-value-nya yaitu 0,405 yang jauh lebih besar dibandingkan nilai 0,05 yang menunjukkan bahwa specific indirect effect ini tidak signifikan secara statistik. Lalu ada government support ke attitude towards CBC adoption ke cross-border e-commerce adoption. Dengan nilai specific indirect sebesar 0,085 menunjukkan bahwa government support ini memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap cross-border e-commerce adoption melalui attitude towards CBC adoption dengan nilai p-value-nya 0,012
yang kurang dari 0,05, tentunya ini signifikan. Artinya bahwa government support yang lebih tinggi mendorong sikap positif terhadap CBDC adoption yang kemudian berkontribusi pada peningkatan CBDC adoption. Lalu yang terakhir ada organizational innovativeness ke attitude toward CBDC adoption ke cross-border e-commerce adoption dengan nilai spesifik indirect effect sebesar 0,126 yang menunjukkan bahwa organizational innovativeness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cross-border e-commerce adoption melalui attitude toward CBDC adoption. Untuk nilai P 0,014 yang kurang dari 0,05, tentunya ini signifikan juga. Ini menunjukkan bahwa inovatif organisasi yang lebih tinggi berkorelasi dengan sikap yang lebih positif terhadap CBDC, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi CBDC adoption. Selanjutnya ada R-square. Jadi di tabel R-square ini, untuk dua variabel dependen dalam model penelitian, yaitu attitude toward CBDC adoption dan cross-border e-commerce adoption. Untuk attitude toward CBDC adoption, nilai R-square-nya sebesar 0,399, yang berarti ada sekitar 39% variasi dalam attitude terhadap CBDC adoption dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi dalam model. Sementara itu, cross-border e-commerce adoption-nya nilai R-square sebesar 0,277 yang menunjukkan bahwa ada sekitar 27% variasi dalam adopsi CBDC yang dapat diprediksi variabel-variabel dalam model ini. Lalu untuk nilai p-value-nya sangat rendah, yaitu 0,0000 untuk kedua variabel, yang menunjukkan bahwa bukti statistik sangat kuat. Dengan kata lain, variabel-variabel independen dalam model ini secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap terhadap CBDC adoption. Lalu selanjutnya ada SRMR. Nilai SRMR ini digunakan untuk menilai kelayakan model secara keseluruhan atau model fit-nya. Nilai SRMR yang baik yaitu kurang dari 0,08, yang menunjukkan bahwa perbedaan antar covariance yang diobservasi dan diprediksi oleh model tergolong kecil. Dalam tabel nilai SRMR standard model yaitu 0,03, 0,083, dan untuk estimate modelnya 0,122, yang artinya nilai saturated model itu berada sedikit di atas ambang nilai yang disarankan yaitu 0,08, dan nilai estimated modelnya yang tidak memenuhi kelayakan fit karena nilainya sangat tinggi, yaitu di 0,122. Next, kita akan lanjut ke goodness of fit index atau GOF. Rumus GOF-nya adalah akar dari AVE dikali R kuadrat. Nilai AV tadi adalah, ini adalah nilai AV-nya, akan kita jumlahkan semuanya, lalu akan kita bagi 7. Jadi kita bagi 7, untuk nilai AV-nya itu 0,5634. Itu di 0,412 dan 0,280. Saya akan bagi 2. Jadi nilai R kuadratnya adalah 0,346. Selanjutnya kita calculate, akan kita hitung lagi. Akar dari 0,5634 dikali 0,346. Sehingga mendapatkan nilai GOF kita yaitu 0,441. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.